Shalom dan selamat pagi. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit tentang pengalaman pelayanan misi saya di Pulau Engganu. Pulau Engganu adalah sebuah pulau yang kecil namun syarat dengan kasih Tuhan yang terletak di perbatasan barat dari Indonesia. Di tempat yang sederhana ini, saya belajar banyak hal tentang arti melayani dengan hati. Walaupun jemaat yang saya layani itu tidak banyak, sekitar 10 keluarga, tetapi saya merasakan bagaimana semangat mereka yang luar biasa di dalam memuji Tuhan. Tuhan menaruh beban di hati saya untuk secara khusus terhadap para pemuda gereja, agar mereka, para pemuda ini memiliki iman yang kuat, iman yang tahan uji, dan yang tidak mudah hanyut di dalam perubahan zaman yang serba cepat sekarang ini. Selama pelayanan di Engganu, saya ingin menunjukkan bahwa misi tidak harus di kota besar, tetapi di tempat terkecil sekalipun Tuhan tetap bekerja dengan luar biasa. Adapun yang melatar belakangi misi saya ini, yang pertama karena pelayanan yang saya lakukan ini ada di gereja yang mungkin tergolong gereja kecil dengan jumlah jemaat sekitar 10 keluarga. Lalu saya melihat bahwa secara umum di Pulau Engganu ini sekarang banyak pemuda yang saya lihat dan saya rasakan kehilangan arah rohani. Tantangan yang terbesar di kalangan anak muda ini yaitu pengaruh media, teknologi, dan budaya luar yang dengan cepat masuk, dan kerinduan saya fokusnya adalah pembinaan iman yang relevan bagi pemuda yang ada di Engganu. Jadi di Pulau Engganu kehidupan masyarakat masih sangat sederhana. Kehidupan pada umumnya masyarakat di Pulau Engganu ini, mereka hidup sebagai petani, nelayan. Jadi gereja yang saya layani pun gereja yang tidak terlalu besar. Tetapi saya merasakan menjadi tempat yang hangat bagi setiap keluarga yang haus akan firman Tuhan. Namun semakin ke sini saya mulai menyadari satu hal, bahwa banyak pemuda di sini yang mulai kehilangan arah rohani mereka. Ya, sebenarnya mereka memiliki potensi yang besar, tetapi godaan eh, dunia digital dan arus globalisasi membuat perhatian mereka itu mulai teralihkan. Karena itu, saya merasa penting sekali untuk membuat pembinaan iman yang relevan bagi mereka. Bukan hanya sekedar kegiatan rohani saja, tetapi pembinaan yang benar-benar menyentuh kebutuhan dan realita hidup mereka sebagai anak muda zaman sekarang. Adapun realita pemuda di Engganu saat ini, yang pertama yaitu akses internet yang membawa pengaruh dari luar, lalu kurangnya kegiatan rohani khususnya untuk pemuda, terus minimnya panutan rohani khususnya di kalangan pemuda, dan saat ini saya melihat bahwa pemuda itu mulai acuh terhadap pelayanan. Kalau kita melihat realitanya, perkembangan teknologi sudah sampai ke Engganu. Jadi internet sebenarnya memang membuka peluang yang banyak, kesempatan yang besar, tetapi juga tentunya tidak tetapi juga membawa pengaruh yang negatif yang tidak sedikit, sehingga saya melihat banyak anak muda sekarang jadi lebih sibuk dengan handphone mereka, dengan ponsel mereka. Baik itu mungkin mereka main media sosial, mungkin nonton konten, atau terkadang mengikuti tren yang kadang justru hal itu membuat mereka jauh daripada nilai-nilai rohani dalam kehidupan mereka. Selain itu, saya juga melihat bahwa kesempatan atau jumlah dari pelayanan anak muda itu masih sangat terbatas. Artinya bahwa di gereja itu terfokus kepada pelayanan itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah pengalaman. Tetapi anak muda hanya diberikan lingkup yang kecil di dalam pelayanan. Sehingga dan mereka juga terkadang kurang memiliki figur teladan yang sebaya, yang bisa menginspirasi anak-anak muda ini. Akibatnya anak-anak muda ini mereka mulai bersikap acuh terhadap kegiatan rohani.
Bahkan terkadang terhadap ibadah hari Minggu pun mereka sudah jarang untuk datang beribadah. Disinilah saya merasa bahwa kita perlu pendekatan yang segar, pendekatan yang membuat mereka merasa bahwa iman itu bukan beban, tetapi kekuatan yang menuntun hidup mereka. Adapun tema misi ini saya ambil dari Efesus 4 ayat 14 sampai 15. Jadi di sini Rasul Paulus mengingatkan agar kita tidak lagi seperti anak-anak di dalam hal rohani. Ya, tidak melulu makan makanan yang lembut, minum susu, tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam iman, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran, tetapi bertumbuh ke arah Kristus. Artinya bahwa pelayanan, bahwa keimanan yang kita miliki itu bertumbuhnya ke arah Kristus. Iman yang dewasa bukan hanya soal pengalaman pengetahuan Alkitab. Jadi kedewasaan rohani bukan hanya sekedar waktu atau usia, karena usia tidak menjamin kedewasaan rohani. Begitu juga waktu yang lama di dalam menjadi pengikut Kristus, menjadi Kristen, bukan menjadi ukuran untuk seseorang itu menjadi dewasa di dalam iman mereka. Tetapi bagaimana tentang seseorang mampu memegang imannya yang teguh, yang kuat, meskipun di tengah badai hidup. Jadi di Enggano, saya ingin para pemuda belajar bahwa iman bukan sekedar kata-kata, tetapi perjalanan yang harus ditempa melalui pengalaman, melalui pergumulan, ketaatan kepada Tuhan. Jadi iman yang dewasa akan menolong anak-anak muda ini supaya mereka tetap berdiri teguh, bahkan ketika dunia di sekitarnya berubah begitu cepat. Sebelum memasuki strategi pengalaman, saya ingin menyampaikan bahwa sebelumnya kekristenan itu menjadi mayoritas di Pulau Enggano ini. Tetapi dengan berjalannya waktu saat ini, kekristenan justru menjadi minoritas. Yang pertama karena memang banyaknya para pendatang-pendatang yang datang ke Enggano, dan juga yang kedua yaitu terjadinya perkawinan campur. Makanya saya merasa bahwa perlu ada misi yang khusus tentang pemuda-pemuda yang ada di Pulau Enggano ini. Adapun strategi pelayanan yang ingin saya sampaikan dalam misi ini, yang pertama yaitu pembinaan iman, yang kedua pelatihan kepemimpinan, yang ketiga aksi sosial, dan yang keempat komunitas digital. Jadi untuk menjangkau para pemuda ini, kami mencoba ada 4 langkah sederhana yang kami ambil. Yang pertama, bahwa kami membuat pembinaan iman kepada anak-anak muda setiap minggu dengan topik yang dekat dengan kehidupan mereka. Ya, seperti misalkan tentang media sosial, tentang pertemanan, tentang pergaulan, tentang panggilan hidup. Jadi melalui pembinaan iman ini kami mengharapkan anak-anak muda untuk lebih mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dalam kehidupan mereka. Yang kedua, ya, melalui pelatihan kepemimpinan. Artinya bahwa jika selama ini kami melihat mereka yang pasif, mereka yang hanya duduk dan datang, kami mengajak mereka untuk terlibat, untuk aktif di dalam pelayanan. Ya, kami mulai memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk terlibat di dalam pelayanan, baik itu di dalam pujian, ya memimpin pujian, di dalam berdoa syafaat, bahkan mereka mulai mengajar sekolah minggu dan kami libatkan di dalam pelayanan musik di dalam ibadah hari Minggu. Yang ketiga, strategi pelayanan yang kami lakukan yaitu kami mengadakan aksi sosial, seperti misalkan membersihkan lingkungan di gereja. Kami ajak mereka, anak-anak muda ini, dan mengunjungi buat keluarga jemaat yang sakit ataupun yang tidak hadir di dalam ibadah. Lewat tindakan nyata ini, kami berharap supaya anak-anak muda ini mereka belajar bahwa iman juga harus diwujudkan di dalam kasih. Dan yang keempat, strategi pelayanan yang kami lakukan adalah kami membangun komunitas digital. Karena ya anak muda sekarang mereka adalah anak-anak yang melek secara digital. Jadi memang penting untuk kita melibatkan digital di dalam
untuk menjangkau anak-anak muda ini. Karena itu kami membangun komunitas digital lewat seperti grup WhatsApp. Jadi setiap hari kami berbagi renungan yang singkat tentang ayat firman Tuhan dan terkadang saling mendoakan. Ya, meskipun hal yang sederhana ini, tapi kami melihat bahwa ini membuat mereka itu tetap terhubung satu dengan yang lain dan tentunya saling menguatkan meskipun di tengah-tengah kesibukan mereka masing-masing. Melalui misi ini, saya mengharapkan ada beberapa hal yang diharapkan. Yang pertama yaitu pemuda kembali aktif di dalam pelayanan. Lalu mereka berani bersaksi. Ya, iman yang tahan uji, anak-anak muda ini memiliki iman yang tahan uji dan komunitas yang saling menopang. Jadi dari pelayanan kecil ini, saya mulai melihat perubahan di kalangan anak muda. Beberapa anak muda yang dulunya pasif, sekarang saya melihat mereka mulai berani untuk tampil, untuk memimpin di dalam ibadah dan bersaksi tentang iman mereka. Saya lihat mereka mulai saling mendukung, mulai saling mendoakan, mulai saling menguatkan. Bahkan mereka sudah mulai berinisiatif untuk membuat kegiatan mereka sendiri. Saya percaya inilah buah dari proses yang Tuhan kerjakan. Hasil yang paling saya syukuri bukan sekedar bertambahnya jumlah kegiatan, tetapi bagaimana saya melihat iman mereka bertumbuh. Ya, hati mereka saya melihat sungguh-sungguh rindu di dalam melayani. Dan mereka belajar bahwa iman yang sejati bukanlah iman yang sempurna, tetapi iman yang terus bertumbuh dan bertahan di tengah tantangan. Jadi saya melihat bahwa pertumbuhan di anak muda ini sekarang, di pemuda, mereka sudah mulai setia dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dari yang tadinya mereka sikap acuh terhadap pelayanan, mereka mulai melibatkan diri di dalam pelayanan. Misi ini saya terinspirasi dari firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Dikatakan firman Tuhan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan baik di dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Jadi ayat ini menjadi dasar semangat pelayanan yang kami lakukan. Karena terkadang anak muda ini, ya, kebanyakan anak muda itu merasa bahwa diri mereka itu belum mampu. Karena mereka masih merasa muda, ya, karena mereka masih terkadang merasa bahwa mereka belum layak melayani. Ya, karena juga terkadang kesempatan yang diberikan itu begitu kecil. Tetapi melalui firman Tuhan ini, saya menyampaikan kepada anak-anak muda, justru Tuhan ingin memakai rindu untuk memakai anak-anak muda ini. Bukan karena mereka sempurna, tetapi karena anak-anak muda ini mereka mau belajar dan mau belajar untuk taat dalam hidup mereka. Setiap kali kami membaca ayat firman Tuhan ini bersama, saya selalu menekankan bahwa menjadi teladan tidak harus menunggu kita sempurna, menunggu kita melakukan hal yang besar dalam hidup kita, tetapi cukup dimulai dari hal yang kecil, seperti berkata jujur, rajin berdoa, dan tetap setia meskipun tidak ada yang melihat dalam kehidupan mereka. Dari hal-hal kecil itulah Tuhan membentuk iman yang besar. Dan penutup, iman dewasa lahir dari ketaatan dan ketekunan. Dan misi ini yang saya sampaikan bukan hanya menjadi tugas UTS saya, tetapi ini menjadi panggilan dari pribadi saya sendiri. Saya mengimani Enggano kecil, tetapi iman yang besar. Pelayanan misi di Enggano mengajarkan saya bahwa pelayanan yang dewasa tidak dibangun dalam semalam, tidak dibangun dengan mudah, tidak segampang kita membalikkan telapak tangan, tetapi tumbuh dari proses yang panjang, dari ketaatan yang konsisten, dan dari hati yang mau diajar oleh Tuhan. Mungkin tempat yang kami layani adalah tempat yang kecil, jemaat yang sedikit, tetapi saya percaya bahwa kasih Tuhan yang kami alami begitu besar. Itulah sebabnya saya percaya Enggano mungkin kecil di mata Tuhan,
tetapi besar di hati Tuhan. Mari kita terus melayani dengan setia, karena setiap langkah kecil dalam Kristus Yesus bisa membawa perubahan besar bagi banyak jiwa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian presentasi saya untuk tugas UTS Misiologi ini. Tuhan Yesus memberkati. Ini.